Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kemarin ada yang bertanya, Bang, ini apakah Gen 3 atau 4? Kalian bisa cek di website ya, PCE 4.0 NVMe M2 SSD. Nah, ini yang 980 Pro. Untuk kecepatannya di sini sudah ada Boss Your Gaming Storage. Jadi ini saya membeli merek Samsung yang 1 TB. Dulu harganya itu 1.030.000. Kalau bisa kalian cek lagi ya, harganya di Kuena Shop. Nah, untuk tipenya dan gimana Bang, health-nya bagus tidak? Nah, kebetulan sini saya membeli laptop yang memorinya 512 GB. Ternyata itu kurang ya, dan saya upgrade langsung menggunakan Samsung 980 Pro yang 1 TB. Teman-teman bisa lihat di sini ada firmware serial number, terus ada transfer modenya 4x4. Terus ada di sini Smart Built-in with CC. Teman-teman, ini peatur mungkin lebih spesial karena lebih cepat untuk membaca file ya, untuk transfer perpindahannya. Nah, di sini ada power on call, saya sudah memindahkan file sekitar 70 kali, dan power on hold udah 16 jam untuk menyalakan SSD ini ya. Untuk suhunya 33 derajat Celcius, jadi saya memakai heatsink itu lebih aman karena untuk memakai render dan game. Teman-teman bisa lihat di sini critical warningnya nggak ada, komposisi temperatur di sini sudah ada tulisannya. Nah, ini adalah kondisi sekarang, alhamdulillah aman. Nah, saya pakai di RTX 4050. Di sini SSD Samsung, ternyata itu memakai heatsink sangat cocok dan bisa. Dan slotnya apakah cukup Bang? Cukup sekali ya. Saya pasang di slot yang kedua. Kenapa Bang di slot yang kedua? Ada bilang ada yang ditumpuk, ada tidak. Nah, tujuan di slot 2 saya hanya untuk memindahkan file ya teman-teman. Karena kecepatan file membaca tergantung RAM yang dipakai kalau kalian memakai laptop sebagai game. Tapi kalau saya buat render-render ya udah lebih dari cukup ya. Kalian bisa lihat foldernya di sini. Nah, ini memorinya teman-teman yang 1 TB ya. Ini yang D dan ini yang C. Segini udah lebih dari cukup kalau kalian untuk game-gamenya berapa isi game. Misalkan saya membeli yang 1 TB ya, untuk 4 game cukup lah. Kalau kalian untuk gamer yang kelas berat rata kanan ya, kalian harus membeli langsung ya paket. Lebih baik langsung paket, membeli laptop yang misalkan 2 TB ataupun 4 TB, karena ini untuk kelas ringan aja lah. Jadi kalau game-game yang terbaru di 2025 ya cukup lah 3 game atau 4 game masuk ya, dan keadaan laptop pasti tidak nge-lag. Nah, kalau ini kalian perhatikan semuanya warna biru, itu tidak nge-lag ya, karena RAM-nya ini masih bawaan 16 GB. Yang penting CC-nya dari si komputer ini membaca ataupun memori yang tersedia itu masih banyak. Nah, jadi kalau kalian mau membeli, perhitungkan baik-baik ya teman-teman. Fungsi laptopnya buat apa? Di sini ada task manager. Nah, di task manager sendiri di sini untuk memorinya 33%, CPU-nya 4%, yang berarti memori ini masih lega ya. Kalau memori terus kalian sudah upgrade, waktu kalian idle tidak dipakai game apa-apa ataupun hanya penuh untuk file, memorinya selama 50% ataupun 70% itu aman. Laptop insya Allah awet. Jangan sampai 90%. Kalau 90% laptop gaming ya segera upgrade SSD, karena itu akan bekerja berat ke CPU kalian. Seperti itu ya. Kalian bisa lihat di sini FHD 140Hz, adaptif sRGB-nya 100% karena fungsinya buat editing dan gamer ya kalau saya. Jadi kalau kalian mau beli SSD ya kalian cek aja mereknya apa, laptopnya samakan dengan jenis laptop kalian, itu generasi 4, 3 dan seterusnya. Kalian bisa lihat di sini ini laptop di tahun 2023-2024. Kebetulan di 2024 produksi laptop saya ya, yang dulu harganya itu sekitar 20 sampai 18 juta, sekarang turun jadi 14 juta. Nah, di sini kalian bisa lihat suhunya, memori frekuensi, dan di sini untuk temperaturnya aman ya kalau keadaan idle, karena terbantu juga kalau SSD kalian misalkan tidak penuh seperti itu ya. Yang penting semuanya lega ya. Nah, ini untuk membaca kristal disknya teman-teman bisa lihat di sini ada tes ya, beberapa tes kecepatan SSD-nya seperti itu ya. Kalau saya klik, nah di sini saya ngeklik
Ini kecepatannya berapa ya? Ini yang 1 TB teman-teman ya. Kalian bisa lihat ini disknya disk E. Disk E ini kan SSD saya, seperti itu ya. Untuk memory crate-nya di sini perhatikan, karena waktu kalian ngecek SSD pasti si memori ataupun suhunya bakal naik. Kalian bisa lihat suhunya naik jadi 36 dari 33. Nah, jadi 37 ya. Nah, karena ini membaca file yang saya gunakan yaitu Crystal Disk. Kalau kecepatan kalian segini SSD kalian, terus kalian cek lagi ya 2-3 kali sampai maksimal, berarti itu kekuatan SSD kalian di laptop kalian. Saya itu simpannya di slot 2 dan ini kecepatan yang saya dapatkan. Jadi kalau mau pasang SD nanti bilang ke servisnya ya, mau di slot 1 ataupun 2, jangan pasang sendiri kalau kalian masih pemula ataupun belum pernah ya. Karena saya ini baru pernah belum sama sekali memasang SSD, dan kemarin saya coba pasang sendiri ternyata gampang ya, karena tidak mencopot baterai kalau SSD itu ya. Keadaan laptopnya harus mati, yang penting seperti itu. Kalau install RAM kalian harus mencopot soket baterai, takutnya korsleting ataupun waktu booting bakalan gagal. Nah, untuk kecepatan segini udah lebih dari cukup. Kalian bisa lihat di sini kan, kalau full segitu ya, full banget berarti itu bagus. Ini udah lebih dari full ya, kalau menurut saya SSD ini udah terbaca otomatis bagus. Untuk kesehatan, untuk kecepatannya. Jadi kalau membeli SSD kalian mau yang murah pasti ada kekurangannya ya, ada harga, ada barang. Kalau elektronik seperti itu. Nah, ini kecepatannya teman-teman, kalian bisa lihat. Kalau belum ngerti, di sini kan ada beberapa settingan megabyte per second teman-teman. Untuk bacaan ini adalah untuk membaca filenya. Kalian buka Crystal Disk-nya atau disk info-nya, suhunya SSD-nya berapa ya, setelah saya ngetes di Crystal Disk. Takutnya panas, jadi kan ada SSD saja, ada yang plus heatsink seperti itu ya. Heatsinknya mungkin beda 100.000 atau 50.000, mending pakai heatsink sekalian, seperti itu ya teman-teman untuk penjelasannya. Nah, ini di sini 33 Celcius ya, masih good. Nah, 38 Celcius waktu saya ngetes si SSD ini berjalan. Ini kan untuk tes SSD ya, boleh dibilang seperti itu. Klik lagi sekali lagi, nanti suhunya bakal naik. Kalau suhu si SSD lebih dari 50%, kalau kalian waktu idle, tidak dipakai game tidak apa, tapi waktu kalian pakai tes. Saya mau tes SSD nih, memakai Crystal Disk Info seperti ini sampai selesai, terus pas dicek suhunya 50-70 derajat. Wah, itu berbahaya, karena SSD-nya bisa saja masangnya tidak benar ataupun keadaan laptopnya itu udah panas, memori full, seperti itu ya. Itu untuk kesimpulannya. Jadi selama ini di bawah 50 derajat masih aman teman-teman, dan di sini health-nya good ya. Kadang-kadang ada health good tapi suhunya panas, itu biasanya laptopnya bermasalah, belum diganti repasta, seperti itu. Nah, mungkin ini kecepatan dan review dari SSD ini. Pemakaiannya mau sekitar 5 bulan, alhamdulillah awet-awet saja. Nah, yang ini ya, Samsung 980 Pro ya, rekomendasi yang 990 Pro juga bagus, mungkin beda harga sedikit ya. Untuk pembeliannya ada di deskripsi, dan kalian mau belinya di mana saya menyertakan linknya ya, karena saya langsung tes, ternyata ini barangnya itu sangat recommended, baru dan bergaransi, seperti itu ya. Nah, di sini saya pakai cooler FL08 ya, di RPM 2400. Terus saya tes Crystal Disk. Terus ini suhunya 40 derajat. Ini bakalan turun suhunya karena saya memakai cooler ya. Jadi cooler itu sangat penting, yaitu nomor 1 menurut saya buat laptop. Kalau laptop tanpa cooler, ibaratnya kalian 50% pemakaian akan boros dan akan banyak sekali trouble, karena bisa aja panas ya. Kalau SSD panas ataupun CPU panas itu dapat bermasalah ya teman-teman, seperti itu. Kalian langsung lihat di Armoury Crate. Untuk simple, untuk beberapa standar Celsiusnya, ini adalah Celsius standarnya 3733 ya, berarti masih aman. Ini adalah Celsius dari SSD-nya setelah saya tes.
seperti itu ya. Ini bakalan turun suhunya, kalian close aja dulu, terus kalian buka lagi seperti ini. Nah, nanti suhunya bakal berangsur turun, nah menjadi 34 derajat. Jadi cooler itu sangat penting sekali fungsinya, begitu dinyalakan langsung turun ke 34 ya. Oke, terima kasih sharingannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.